PHK hari Jumat 18 November 2022 yang telah dilakukan oleh salah satu startup yang dibikin anak-anak muda, Ruang Guru, yang melakukan PHK terhadap ratusan orang pegawainya. Dari awal juga saya sudah berpikir bahwa Ruang Guru ini tidak bisa panjang barangkali umurnya kalau model bisnisnya seperti ini. Apalagi memberikan pelatihan-pelatihan yang sebetulnya mudah kita dapat secara gratis di dunia online. Saya termasuk orang yang belajar dan tidak pernah membayar. Banyak sekali mudah, murah, dan beberapa tukang bangunan, tukang tanaman saya, bahkan pemelihara ternak, dan juga beberapa orang menti saya belajar dari yang gratisan. Banyak sekali, jadi kita tidak perlu membayar. Tetapi inilah kejelian dan kehebatannya Ruang Guru. Mereka bisa mengkapitalisir bisnis yang ditawarkan. Tapi anyway, kita perlu juga merenungkan bahwa teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan guru-guru yang hebat. Tetapi kita perlu menyadari pula bahwa guru perlu berkenalan dengan teknologi. Karena teknologi yang berada di tangan guru-guru yang hebat itulah yang menciptakan perubahan. Jadi setelah Goto kita juga menyaksikan Ruang Guru melakukan PHK massal, katanya ratusan. Persisnya kita nggak pernah tahu, dan cara yang dilakukan pun menurut media yang saya baca adalah dengan mengirimkan email berisi pemberitahuan tentang PHK. Udah gaya Amerika aja nih. Ya, saya ingat dulu waktu zamannya Jack Welch, GE melakukan pemangkasan bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu orang di PHK. Caranya bagaimana? Pokoknya ditaruh bunga di setiap meja karyawan. Artinya ya hari itu juga mereka harus angkat kaki. Mudah-mudahan ini tidak menjadi gejala di Indonesia. Kita perlu menjaga dan memproteksi orang-orang hebat di negeri kita. Tapi nampaknya di dunia ini memang terjadi perubahan yang sangat besar sekali untuk para pencari kerja. Ini tentu saja tragedi bagi generasi milenial. Karena harapan mereka adalah bekerja di startup dan mereka rela meninggalkan pekerjaan lainnya. Namun tentu saja juga mereka masuk sana karena gajinya besar dan gelarnya keren-keren. Katanya ini adalah keputusan sulit dan diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis. Lagi-lagi kambing hitamnya pasar global. Gak ada hubungannya kali Bung, karena ini adalah bisnis yang berada di pasar domestik di Indonesia. Dan memang berkembang menjadi sangat pesat karena memang pandemi kemarin. Jangan lupa kalau jadi pengusaha pada waktu kita dapat duit banyak ya ditabung lah, jangan dihabiskan. Jangan begitu keadaan situasi ekonomi berubah kemudian orang dibuang. Jangan begitu. Justru dalam keadaan situasi lagi bagus, kan pandemi kemarin bagus semua nih dunia online. Itu uangnya di saving, diambil, disimpan. Nah, ketika sekarang orang masuk ke dalam dunia offline, ya uangnya dipakai. Bagaimana caranya kita bisa merambah ke sana? Jadi jangan main dibuang saja. Menurut Tech Asia disebutkan per 11 Oktober 2022 PHK yang dilakukan oleh startup di Asia Tenggara ini telah berimbas pada lebih dari 2.100 orang pegawai di Asia Tenggara. Mengerikan sekali ya. Mudah-mudahan ini tidak akan melebar kemana-mana. Tapi ini juga terjadi pada platform lain yang dikembangkan oleh seorang anak muda namanya Binar Academy. Kok bisa terjadi ya pada mereka? PHK sekitar 20% total karyawannya, besar sekali. Dan kabarnya mereka kemudian melakukan beberapa perubahan, namun efeknya adalah juga kepada para karyawan. Nah, sekali lagi bahwa yang hebat itu adalah para guru. Para guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi ketika sekarang para siswa balik kembali belajar, tentu saja kita bisa menyaksikan guru-guru yang hebat. Perhatian pemerintah sekarang ini juga bagus kepada para guru, gajinya sudah lebih baik. Tetapi perlu kita sampaikan pula bahwa para guru juga harus berubah. Kemendikbud saat ini telah melakukan perubahan, para siswa dan mahasiswa tentunya juga tidak lagi harus belajar dari guru yang berada di kampus, di sekolah, belajar duduk, hanya mencatat, mendengarkan, tetapi juga harus melakukan sesuatu. Maka itu ada proyek, ada penempatan pada dunia praktek. Cara belajar memang harus kita ubah. Jadi harus mendapatkan sesuatu dengan cara melihat, mendengarkan, melakukan. Katanya tell me and I will forget. Bukankah para guru seringkali adalah tell you, menceritakan kepada Anda, ngomong sendiri di depan kelas. Involve me and I will remember. Apalagi kalau kita melakukannya, maka kita akan menjadi mahir. Nah, karena itulah maka cara belajar ini memang menjadi penting sekali. Nah, saya ingin kembali lagi ke Ruang Guru tadi. Ternyata di Ruang Guru ini judulnya juga seru-seru ya. Jadi ada belajar seru dengan video dan latihan soal anti remat. Kemudian ada bimbel live interaktif begitu.
kemudian ada foto dan upload soal susahmu dan dapatkan semua jawabannya di sini. Nah, inilah yang terkait dengan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan kita. Kemudian juga ada banyak sekali kursus gratis dan guru-guru hebat itu adalah orang-orang di lapangan. Saya belajar mengenai budidaya tanaman bougainville. Diajarin tuh oleh tukang yang menjual tanaman itu dan ternyata kredibel sekali karena dia berada di lapangan. Dia bisa menjelaskan itu pohon bougainville seperti apa. Kemudian juga ada lagi yang menjelaskan budidaya sayuran, budidaya bunga mawar itu bagaimana. Membuat saya belajar dan gratis. Tapi di ruang guru saya membaca ada kursus nilainya Rp515.000. Apa sih topiknya? Salah satu juga populer ini, menjadi kasir dan bekerja di bidang pelayanan. Saya kebetulan memiliki minimarket begitu ya, dan ketika saya perhatikan ternyata pihak yang mempunyai merek ini juga melatih tuh pegawai-pegawainya, jadi nggak perlu juga kursus-kursus begini. Bahkan ada yang mempunyai ijazah banyak sekali ternyata nggak bisa juga, karena untuk bisa bekerja dibutuhkan lebih dari sekedar sertifikat. Jangan menjadi juara kelas, tapi jadilah juara kehidupan. Ada orang yang tidak begitu hebat sekolahnya, tetapi attitude-nya bagus, disiplinnya bagus, tata keramanya bagus, integritinya, wah keren deh ya. Smile-nya oke, dia tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, tetapi dia melayani dengan lebih baik. Dan dia bisa menampilkan dirinya dengan bersih di hadapan orang lain. Dan setelah itu dilatih, karena sekarang mesin-mesinnya standarnya sudah lebih tertata. Nah, juga ada lagi kursus Rp650.000. Judulnya adalah membudidayakan dan memasarkan ikan cupang untuk menjadi pengusaha ikan. Jualan ikan cupang ternyata perlu sertifikat. Nggak tahu nih siapa yang akan menerima sertifikat ini. Ada lagi Rp700.000. Belajar teknik pijat refleksi untuk kesehatan keluarga bagi calon terapis pijat. Saya termasuk orang yang sering dipijat dan saya tahu beberapa orang yang datang pada saya punya sertifikatnya Pak. Tapi nggak bisa mijet tuh ya. Orang yang mengerti pijat, begitu dia pegang bagian kaki kita aja kita langsung tahu dia bisa pijat apa enggak nih. Jadi bukan soal sertifikat tapi soal latihan, soal exposure sehingga orang kemudian bisa belajar. Anyway, saya kira di masa ini kita perlu lebih waspada bahwa tidak semua itu memerlukan sertifikat. Nah, ruang guru sendiri mempunyai pendapatan yang saya lihat cukup bagus, $63 juta sepanjang tahun 2020. Ini yang saya bilang. Kenapa nggak di saving, pendapatan bagus sekali selama pandemi ini. Namun laba operasionalnya cuma $1,8 juta. Ya lumayan lah, banyak juga yang lain nggak mendapatkan keuntungan ya. Valuasinya sudah $800 juta, artinya sedikit lagi mendapatkan title sebagai unicorn. Lagi-lagi ini model bisnis ya. Dan jangan berorientasi kepada sertifikat tapi berorientasi pada skill. Ingat bahwa manusia diberikan Tuhan 2 jenis memori. Yang pertama disebut sebagai brain memory, ini ada di kepala kita. Kalau kita cuma dengarkan aja, kalau kita cuma mencatat aja ya sekolah 5 senti di sini. Disimpan di kepala kita, mengendapnya di otak bagian bawah. Ya kita ingat, apalagi kalau saudara ucapkan berulang-ulang, maka saudara akan menyimpan sesuatu. Tapi untuk menjadi orang hebat itu tidak cukup hanya sekolah 5 senti. Kita harus turunkan ke dalam tangan kita, mulut kita, ekspresi muka kita, gestur kita, kaki kita yang melangkah, disiplin kita dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai myelin, muscle memory. Jadi kalau Anda mau belajar pijat refleksi ya Anda harus menyimpannya di sini, di tangan Anda. Ya, di gestur Anda. Dan ingat kalau Anda mau jadi terapis ya harus bersih, harus disiplin. Kalau datang jam 3 ya datang jam 3 kurang sudah datang. Anda tidak memiliki smell yang mengganggu orang yang dipijat ya. Dan tata krama Anda juga bagus dan Anda tahu bisa mengenal pihak yang Anda terapi. Jadi harus disimpan. Anda mau menjadi pemain sepak bola itu juga myelin. Ini adalah sebuah judul buku yang pernah saya tulis ketika suatu kesempatan saya pergi ke Brazil. Nah, di Rio de Janeiro itu, pinggir pantai ini semua orang main bola. Pantaslah Brazil ini menjadi juara sepak bola. Nah, tahukah Anda di pantai Rio itu pasirnya seperti apa? Dalam sekali. Kaki saya itu masuk, jadi kalau jalan itu pelan sekali. Bayangkan di tengah-tengah orang main futsal di pinggir pantai, tendangannya geledek, tapi sebetulnya kaki kita tenggelam. Jadi saya tidak bisa jalan cepat begitu. Nah, akhirnya kemudian saya pergi ke kota lain dan saya mencoba mempelajari apa sih sebetulnya yang terjadi. Dan akhirnya saya ketemu dengan sebuah museum
disitulah disimpan sejarah mengenai sepak bola Brasil. Ternyata sepak bola ini bukanlah olahraga masyarakat Brasil. Mereka dulu dijajah oleh Portugal dan disebutkan di situ sepak bola ini adalah permainan para bangsawan Portugal, keturunannya Raja Pedro. Nah, yang lebih menarik lagi, orang-orang Brasil biasa nonton dan akhirnya mereka kemudian mengkopi, dan karena tidak ada bola, betapa miskinnya mereka. Kemudian mereka mencari kelapa di pinggir pantai. Kadang-kadang mereka ketemu sampah, mereka sumpal dengan plastik begitu ya, dan mereka jadikan bola. Bayangkan bermain di pinggir pantai berpasir tebal dengan bola yang keras. Dan itulah yang melahirkan Pele. Sampai kemudian Pele berhasil mengantarkan Brasil sebagai juara sepak bola dunia. Sejak saat itulah orang-orang Brasil turun ke pantai dan mengikuti langkah Pele, dan mereka kemudian bermain sepak bola. Di mana disimpannya? Disimpannya di kaki, di tangan, dan disebutkan mereka jagoan menari samba. Jadi main bolanya itu kakinya seperti bermain samba begitu ya. Hebat sekali Brasil ini. Jadi guru yang hebat itu bukanlah guru yang berada di depan kelas yang ngomong terus seperti saya seperti ini. Tetapi guru itu juga menginspirasi muridnya. Kata-katanya jelas, masuk ke dalam hati anak didiknya, dan kemudian dia memberikan contoh, dan contohnya kemudian ditiru. Dan kalau Anda pengen lihat contoh-contohnya, silakan Anda datang ke tempat saya. Sabtu Minggu saya ada di sini. Kami mempunyai area yang cukup luas dan sekarang menjadi public area. Dan kami bikin Sunday market sambil bisa jajan, main-main ke sini. Nah, kalian bisa lihat dan bisa diskusi dengan saya. Komunitas-komunitas juga sekarang mulai banyak berdatangan ke sini. Nah, maka dalam belajar itu tidak cukup hanya sekolah 5 senti dan menjadikan anak-anak kita sebagai juara kelas. Kita perlu melatih anak-anak kita menjadi juara kehidupan. Barangkali ini catatan saya tentang ruang guru yang akhirnya harus melakukan PHK. Dan tentu saja ini tragedi bagi para milenial. Harapan saya tentu saja kita semua bisa keluar dengan lebih baik. Dan jangan numpang exit lewat resesi. Nah, akhirnya banyak yang bertanya kepada saya apa yang saya lakukan ketika saya mengalami keletihan dan saya harus bekerja sangat keras. Kadang-kadang saya sampai tengah malam harus menulis buku dan sebagainya. Dan saya katakan bahwa saya selalu menggunakan apa yang ada di sebelah kanan saya ini. Tolak angin adalah herbal untuk mengatasi masuk angin dan gejala-gejalanya yang sudah ada sejak tahun 1930. Dan sudah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sel T. Ini adalah indikator untuk meningkatnya daya tahan tubuh dan sudah lulus uji toksisitas. Jadi tidak ada efek samping buat ginjal, liver, dan organ tubuh lainnya. Produk tolak angin dan variannya ini ternyata bisa dibeli di toko online di sidomunculstore.com atau marketplace kesayangan Anda. Kalau masuk angin, orang pintar selalu minum tolak angin. Stay relevant.